Sekarang kita ingin membuat dinding roster. Jadi workflow pengerjaannya, yang pertama kita akan buat dulu pattern dinding rosternya dengan ukuran yang kita tentukan. Lalu setelah kita membuat pattern dindingnya, akan kita masukkan kepada curtain wall yang sudah kita buat ini. Oke, jadi yang pertama caranya kita harus buat dulu family curtain wall panelnya. Kita masuk di tab file, lalu kita pilih new family. Pastikan di sini family template-nya pilih yang English, karena kalau yang imperial satuannya akan berbeda. Dia akan masuknya ke feet dan ke inch. Jadi kita masuknya di English, kita pilih di sini yang metric curtain wall panel. Kita open saja. Nah, tampilan ini adalah tampilan dari tampak atas ya. Jadi di sini adalah reference level. Ini adalah tampak atas wall panel yang akan kita buat. Di sini adalah bagian eksterior atau bagian luar dari si curtain wall atau si rosternya, dan ini adalah bagian dari interiornya. Nah, sebelum kita membuat patternnya atau kita buat bentuknya, kita buat dulu parameter untuk panjang, lebar, dan tebalnya ya. Nah, yang pertama saya akan membuat bagian tebalnya. Jadi saya masuknya di tab create, lalu pilih di sini reference plan. Oke, saya tarik garis aja sembarang di tengah-tengah garis as dan di bawah garis asnya ya, seperti ini. Ini ukurannya masih sembarang, tapi nanti akan saya buat parameter agar tebalnya si dinding roster dari garis as ke bagian eksterior dan garis as ke bagian interior itu sama. Jadi nggak ada yang lebih tebal antara satu sama lainnya. Oke, setelah saya buat seperti ini, lalu saya masuk di tab annotate, pilih yang align. Saya tarik dulu garis yang paling atas, tengah, dan bawah seperti ini. Saya buang. Nah, nanti akan muncul di sini logo EQ ya, atau equal. Kalau saya klik, otomatis nilai dari tebal ke atas dan tebal ke bawah itu sama. Oke, kalau udah, sekarang saya klik lagi bagian luarnya sama bagian bawahnya. Ini untuk dijadikan parameter dari tebal dinding rosternya. Saya klik. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal saya jadikan parameter aja. Saya klik lagi angkanya, lalu pilih di sini ada label, pilih bagian create parameter. Saya tulis misalnya tebal. Oke. Kalau misalnya di bagian angkanya sudah ada penamaan dari parameter, sekarang coba kita cek ke bagian family type-nya. Saya klik. Nah, nanti akan muncul di sini tebalnya berapa. Misal saya mau tebalnya hanya 15 ya, 15 cm. Berarti saya tulis 150, lalu saya oke. Nah, tandanya jika dia berhasil adalah ketika dia diganti angkanya atau value-nya, otomatis ke bagian atas dan ke bagian bawahnya ini juga sama ya. Dia masih tetap equal. Itu untuk tebalnya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk bagian lebarnya. Jadi, saya masuk lagi ke tab create, lalu pilih di sini yang namanya reference plan. Saya tarik garis sembarang seperti ini. Nah, kalau sudah, saya masuk ke tab annotate, lalu pilih align lagi. Tarik garis yang paling luar, tengah, dan paling kanan. Lalu saya tekan lagi equal-nya. Ini agar memastikan lebar dari kiri dan ke kanan itu sama. Kalau sudah equal, tinggal kita buat parameter untuk lebarnya. Yang paling luar dan yang paling dalam. Oke, kalau sudah ini saya escape 2 kali. Lalu saya klik angkanya dan saya buat label untuk parameternya. Di sini ya, label parameter. Ini untuk bagian lebarnya. Kalau sudah, tinggal kita oke. Misalnya saya ingin membuat ukurannya di panjang dan tingginya itu 500 x 500 ya, atau 50 cm. Berarti saya coba kembali lagi ke family type, lalu lebarnya saya ganti ke angka 500. Jika berhasil, seharusnya
lebar antara ke kiri dan ke kanan itu sama. Oke, kita lihat ini sama ya. Oke. Nah, kalau sudah kita sudah membuat parameter untuk lebar dan tebalnya, sekarang kita masuk ke pembuatan untuk tinggi rosternya. Di sini saya masuk lagi ke bagian elevation ya. Kalau dilihat di bagian project browser, di sini ada elevationnya. Kita pilih bebas di antara 4 ini. Yang penting kita bisa mendapatkan sisi untuk melihat atau untuk membuat panjang dari si roster tersebut. Misal saya buka di bagian eksterior, nah seperti ini. Saya tinggal buat tingginya aja. Saya ke create lagi, lalu saya ke reference plan. Nah, untuk membuat tinggi di sini saya langsung menarik garis saja di bagian atau di atas reference level 0 ini ya. Karena kan ketika kita placement dinding pasti dia 0 di bawah. Kalau misalnya kita buat di antara level 0, nanti takutnya akan jadi berantakan untuk garis-garisnya atau untuk rosternya. Jadi saya tarik satu garis ke atas seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya tinggal masuk lagi ke annotate lalu pilih align. Jadi cukup seperti sini saja untuk bagian tingginya. Nah, seperti ini. Lalu saya buat lagi untuk create parameternya. Saya klik, lalu saya pilih create parameter. Misalnya ini untuk tingginya. Oke. Nah, jika sudah, tinggal kita masuk lagi family type, lalu kita ganti tingginya jadi 500. Oke. Nah, ini adalah cara pembuatan parameter untuk dinding rosternya. Jika misalnya nanti dirasanya, tingginya ternyata mau di 800 atau di angka 1000, berarti tinggal masuk aja ke atau langsung diklik aja di bagian parameternya. Seperti ini juga bisa, tinggal diganti value-nya saja. Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita ingin membuat dinding rosternya. Jadi, untuk membuat dinding rosternya tinggal masuk ke tab create, lalu kita pilih forms di sini. Ini ada beberapa jenis forms. Nah, untuk yang sekarang saya pakai saja yang extrusion ya, karena kan bentuknya mungkin tidak terlalu kompleks. Jadi saya pilih extrusion. Nah, lalu di sini saya pilih draw. Karena kita kan sudah punya parameter ya, jadi bentuknya memang 50 x 50 cm. Jadi saya pakai saja rectangle. Seperti ini. Nah, jika dilihat di sini ada tanda gembok. Tanda gembok ini harus kita klik masing-masing ya, empat-empatnya. Kenapa? Agar supaya ketika kita mengubah nilai parameternya, yang tadinya misal tinggi 500 jadi 800. Jadi nanti otomatis formnya ini juga akan mengikuti. Jadi tinggi dindingnya yang sudah ada akan mengikuti juga sesuai dengan parameternya. Jadi pastikan bahwa semuanya ini terkunci. Finish. Nah, lalu kalau misalnya ini saya buka di reference level, nah ini kan akan kelihatan ya bahwa sudah ada nih objeknya. Tapi untuk tebalnya masih belum sesuai. Jadi pastikan ini saya tarik ke atas dulu, lalu saya kunci lagi. Yang paling bagian bawah saya tarik juga ke atas, lalu saya kunci. Nah, jika ingin melihat tampilannya, kita bisa lihat lagi di view 3D-nya. Nah, jadinya kan seperti ini. Seperti ini ya. Ini dengan tebal 150, tinggi dan lebarnya di 500. Kalau sudah, misalnya saya ingin membuat patternnya mungkin ada yang bolong-bolong ya. Kalau misalnya kita lihat kan dinding roster kadang-kadang patternnya macam-macam. Jadi saya kembali lagi ke eksterior. Lalu saya masuk lagi ke bagian create. Saya pilih forms. Hanya saja sekarang saya pilihnya yang void forms. Jadi fungsinya memang untuk melubangi dari extrusion yang sudah ada. Saya pilih void forms, lalu pilih void extrusion. Misal saya buat yang simple aja ya, misal saya bikin yang bulat-bulat seperti ini. Nah, yang terkecil. Misal buat bulat ini. Oke. Kalau sudah, ini tinggal di finish edit mode saja. Nah, kalau kita lihat di bagian reference levelnya, dia masih seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik aja ke atas, kunci, tarik lagi ke atas,
kita kunci. Nah, kalau kita lihat di 3D, dia masih seperti ini ya, belum dilubangi. Jadi, cara melubanginya, kita masuk ke modify lalu pilih cut geometri. Oke, nah, otomatis dia akan jadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah, ini kan sudah membuat dinding rosternya ya, atau panelnya. Sekarang kita mau assign dulu nih untuk materialnya, supaya terlihat bagus dan terlihat real. Nah, ini saya escape dulu. Nah, untuk assign materialnya, ini tinggal saya klik aja di bagian extrusion. Lalu di sini ada material and finish di bagian instance properties. Material, saya klik. Nah, di sini bisa pilih macam-macam material library-nya. Nah, jika misalnya belum ada, di sini saya bisa buat yang baru dulu. Jadi saya create new material. Lalu identitinya atau identitasnya saya ganti. Misalnya materialnya ke kayu. Tapi ini kan grafik dan appearance-nya belum ada ya, belum sesuai dengan kayu ya. Jadi saya buka dulu di bagian material asset browser-nya. Saya cari di sini bagiannya wood. Oke, nah ini udah ada beberapa jenis. Oke, ini nanti bisa disesuaikan ya dengan yang inginnya apa. Misalnya saya pilih yang Beechwood Galliano ini, saya tinggal replace current asset ya. Kayu, lalu saya replace current asset. Oke. Nah, ini kalau dilihat appearance-nya sudah seperti yang kayu tadi ya. Pastikan untuk grafiknya ini masih warna abu-abu, jadi saya klik use render-nya supaya warna dari material ini mengikuti warna rendernya, jadi warna coklat juga. Jadi use render appearance. Lalu kita oke. Nah, jadi dia warnanya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk shaded-nya, dan ini adalah tampilan dari realistiknya. Dia terlihat seperti kayu beneran ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini boleh di save as dulu kalau memang nanti akan digunakan ke project lain. Jadi ini saya coba file, saya di save as family. Ini saya pilih misalnya poster. Saya save. Lalu saya load into project and close. Oke. Nah, ini kalau misalnya nggak ada objeknya nggak masalah ya. Kita harus setting dulu nih di bagian curtain wall-nya. Nah, tadi kan kita membuat rosternya itu 500 kali 500. Berarti kita harus membuat pattern-nya dulu untuk curtain wall-nya juga sebesar 500 kali. Ini saya klik, lalu saya edit type. Nah, supaya tidak mengubah yang exterior glazing, ini saya duplicate dulu. Oke. Nah, lalu vertical grid dan horizontalnya ini kita atur di angka 500. Ini saya pakai fixed distance aja nggak apa-apa. Dan 500. Kalau sudah, saya oke. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini. Tapi di sini panelnya masih kaca ya. Jadi saya balik lagi ke edit type. Nah, di sini ada yang namanya curtain panelnya. Di sini masih non ya, jadi defaultnya memang kaca. Ini saya drop down ke bawah. Saya cari di sini tadi nama family-nya adalah roster ya. Jadi nih, muncul curtain wall lalu pilih roster. Oke. Saya pilih curtain panelnya yang bagian roster ya. Oh, ini roster. Lalu saya oke. Nah, otomatis dia akan langsung mengganti seperti ini. Jadi kelihatan ya, di sini juga shaded-nya, lalu kalau saya pilih realistiknya, dia akan mengikuti untuk bagian kayak gini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah buat nih, kayak gini. Kalau tadi kan caranya tuh kita ubah satu-satu ya. Nah, misal saya mau bikin lagi nih dinding rosternya, tipenya sama gitu ya. Saya tinggal pilih aja ke wall lagi yang arsitektural. Saya klik, nah di sini sudah ada curtain wall yang bagian rosternya. Jadi nggak perlu kita assign ulang lagi. Ini tinggal saya buat kayak gini. Otomatis dia juga langsung mengikuti panelnya seperti ini. Oke. Seperti
seperti itu.